kajian yang akan disampaikan oleh Bapak Muallim terkait dengan materi fikih berkurban. Kepada Bapak Muallim kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حضرات المحترمين جماعة قوم مسلمين مسلمات رحمني ورحمكم الله. Pertama, sila tiang ngiring, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji kembali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Si sampun ngicanin tiang pelunggu senamian nikmat sehat, nikmat kesempatan atau usia. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan kepada kita, telah anugerahkan kepada kita, bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan mengisinya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga keluarnya kita dari kehidupan dunia ini kita tergolong ke dalam golongan hamba-hambanya yang memperoleh keberuntungan. Maka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kumpul te le kelam si mangkin niki le majlis ta'lim tiang pulungguh da senamian niki setiap langkah kaki kita dari rumah menuju tempat niki menjadi ganjaran kebaikan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga berkumpulnya kita di tempat niki mampu menjadi jalan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama kelak di dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si sampun pada ajar tiang pelungguh mewariskan kepada kita semua syariat Islam, aturan yang terbaik dan tersempurna yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana siapa saja yang menjalankan syariat tersebut maka akan mendapatkan jaminan kebahagiaan, kemuliaan kehidupan dunia dan akhirat. Maka dan ucapan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, semoga kita semua termasuk di antara manusia-manusia yang dicintai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kelak berhak mendapatkan syafaat beliau, dan tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan setiap salawat yang kita lantunkan menjadikan kita berjumpa nanti di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin rahimani wa rahimakumullah. Tanpa terasa sekarang kita berada di penghujung Dzulqa'dah, ya. Minggu terakhir bulan Dzulqa'dah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan hurum yang kedua, yaitu Dzulhijjah. Bulan yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, mensyariatkan kepada kita suatu amalan yang dimana tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali amalan tersebut, ya. Barang siapa yang diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bulan Dzulhijjah, maka tidak ada amalan yang dilakukan oleh seorang hamba yang berjumpa dengan bulan Dzulhijjah
Dan pekerjaan itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang lainnya kecuali satu, ya. Apa itu? Ibadah kurban. Nah, kumbena poto berkurban hadratal muhtaramin rahimakumullah. Ya. Kenapa kita harus menyembelih hewan kurban pada bulan Dzulhijjah? Pada tanggal yang telah ditentukan untuk kita melaksanakan penyembelihan binatang kurban di sana. Kumbena pertama alasannya adalah untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini berstatus sebagai seorang hamba atau bahasa sasakna panjang. Sili embe hamba itu, ya, hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah mendapatkan begitu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai nikmat sindek tengira-ngira ya diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba nikmat usia berapa puluh tahun sudah tiang pelungguh diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usia pelungguh dah lebih banyakkan sehat dibandingkan dengan sakit. Itu nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kelengkapan anggota badan, lekan ujung rambut sampai ujung kaki sempurna penempatannya. Penentang te dua le julu, hidung te mancung-mancung, ya. Terus awak te bagus-bagus. Dena arak cacat celah le pelunggu de selapuan. Ya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala icarin penentang tengga sopo, susah pune le jidat te tok dah. Dong parani te dajal sidangan terus nengka sekek no penentang te. Tapi alhamdulillah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita nikmat yang sangat banyak. Nikmat yang sangat luar biasa. Belum lagi kesempurnaan keluarga kita. Diberikan kita tempat tinggal, ditempatkan kita di suatu negara yang di mana di sana itu kita merasakan nikmat yang sangat luar biasa yang tidak terdapat di negara-negara lain. Ya. Nah, begitu banyak nikmat si sampun terterima, ya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala itu tegaskan dalam Al-Qur'an. Jadi ngombe-ngombe ongkun pelungguh da mungkirin. Yang namanya mungkir itu tidak mengakui nikmat disampun teicain sida-sida Allah Subhanahu wa taala dek tebau yang kelit. Kita tidak bisa menghindar, kita tidak bisa mengelak, kita tidak bisa berbohong, ya. Tidak bisa berbohong. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan dalam Al-Qur'an, "Inna a'tainakal kautsar." Sungguh kami telah anugerahkan kepada kalian nikmat yang banyak. Ya. Allah terang-terangan mengatakan seperti itu dalam Al-Qur'an, "Inna a'tainakal kautsar." Ya. Kami telah berikan kepada kalian nikmat yang banyak. Darah butuh sebut-sebut. Allah sudah tegaskan seperti itu. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita, maka apakah salah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sesuatu untuk melakukannya? Nah, ini kan pertanyaan hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya. Kalau tiba-tiba pada suatu hari gelemak-lemak de teman sugu lekan balente, ya, selun-selun arak dengan ngatawang ita penyampah. Nasi na lengkap, jangan na daging. Tak ada daging penyakitan makin manok sina ganti ya, atau daging unta sina ganti ya, atau empak sina ganti ya. Lema-lema perlu disuguh lekan balik. Lengkap dengan buah-buahan pelcengnya juga ada di sana. Ya, lengkap beserta dessert, makanan penutupnya. Pagi-pagi dek teman suguh lekan balik. Datang dengan dek tulak ngundang ya, dek tulak mesila ya ngatong itu sekeno. Beli dek syukur tah. Beli syukur tah. Dan pasti pelunggu akan ingat orang itu. Keluarga aku doang dinarak dengan ini aku nanya mulia aku. Keluarga aku doang darak ngene aku nang ingat penyampahku. Nah, ternyata enggak cukup sampai di sana. Pelunggu menjelang zuhur, tiba-tiba datang lagi itu orang. Ina, ama, semeton, ya, batur, dah. Ini ku perantin sida kepeng.
Tiba-tiba kita dikasih uang cuma-cuma, nggak kerja, dikasih uang 1 juta. Wah ngone singgele makna sari itu penyampah, tengerin sari itu kepeng. Kekelemna, aida atongan malah kita sangun teh tinduk. Ngumbe kira-kira idap tele dengan inu. Ya, kalau seandainya bilang jelo dengan inu datang kepada kita dengan perlakuan yang sama, ya. Ampok le sopo waktu bebasa dengan ino ke semeton, ke batur, pungendeng tulung, bau ke. Kira-kira napi yang kada berjawab. Bau gati. Kumbena apa belum udah sanggup? Karena sudah terlalu banyak kebaikan yang diberikan oleh orang itu. Iyalah itu ngenende, dek terani ngenende. Kenapa? Karena orang itu terlalu baik kepada kita. Ya, terlalu baik kepada kita. Nah ini sudah berapa tahun Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita nikmat yang luar biasa. Ya, sampai usia 9 tahun baru kita dibebankan kewajiban oleh Allah subhanahu wa ta'ala siteparan aran syariat. Karena pada tahun itulah kita masuk ke dalam usia taklif, dibebankan kewajiban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukan sehari 2 hari diberikan nikmat. Bukan seminggu 2 minggu diperhatikan oleh Allah, bertahun-tahun baru Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk apa? Fasalli, karena kejadian solat. Sekedar solat masa temalas? Ini dia, sekedar solat, ya. Belum ada perintah-perintah yang lain. Nena manyur ita puasa, nena manyur ita berzakat, nena manyur ita kurban. Kita baru diperintahkan sholat. Sekarang usiamu sudah 9 tahun, usiamu sudah balik, sholatlah sekarang. Ya, masa dia teilak? Ya, dengan hanya sekedar perintah sholat yang harus kita kerjakan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, nah nggak cukup itu, bertambah dewasa kita, ya, beli ita, tahu ita meta kepeng, ya. Nah, perintah Allah selanjutnya wanhar, berkorbanlah. Wah penuh icanin ku rizki kepada kalian. Nah sekarang sebagian daripada rizki itu sisihkan untuk menyembelih hewan kurban. Ya, ini dia hadratul muhtaramin rahimakumullah. Makanya alasan pertama kenapa kita harus berkurban, alasannya adalah untuk atau sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita sudah tergolong ke dalam golongan orang-orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah kurban, lalu kita tidak mau melaksanakannya, sang deh pantas selalu jagana gin nerima nikmat si luar biasa si icanina si Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak sebanding harga hewan kurban dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, hadratan muhtaramin rahimakumullah, kumbena potongorban. Alasan yang kedua adalah karena ginta nurut syariat atau untuk meneladani syariat yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihis salam, yang mendapatkan julukan apa? Abul Anbiya. Ya, bapaknya Nabi. Ya, kenapa dijulukin seperti itu? Karena dari keturunan beliau itu semua menjadi Nabi. Ya, sehingga mendapatkan julukan Khalilullah juga. Ya, orang terdekatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah hal yang seperti ini pernah ditanya dulu oleh sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sang kenar anda kemana bekatuan meraungkun peketuanan sahabat silai, ya. Dalam sebuah hadis dikatakan, ya, qala ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, duhai ya Rasul, ma hadhil adahi,
Apa je syariat ngorban ini? Kan tu labe nyembelih hewan. Apa ini sungguhnya ini syariat korban ini? Dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Waalaikumsalam. Ya. Sunnatu abikum Ibrahim. Ya. Ini adalah syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada bapakmu Nabi Allah Ibrahim. Qalu fama lana fiha ya Rasulullah. Maka apa yang harus kami kerjakan wahai ya Rasulullah? Qala bikulli sya'ratin hasanah. Ya. Maka dengan setiap rambut itu adalah kebaikan. Qalu fasufu ya Rasulullah. Qala bikulli sya'ratin minas sufi. Ya. Dikatakan bagaimana dengan sup? Bagaimana dengan sup itu artinya domba. Apa bahasa ante? Kibas. Kibas domba deh. Lamun kambing berukna bembek. Domba kibas. Ya. Beliau bersabda, ya, bikulli sya'ratin minas suf hasanah. Bagaimana dengan kibas? Karena kibas itu paling penuh bulunya. Tabal bulunya kan kibas itu. Ngombe lamun domba jangan duhai ya Rasul, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada setiap bulu suf itu arane ada satu kebaikan. Oke. Lamun kibas si pelung kuda korban, lamun pelung kuda bau berekeng-rekengan. Ya. Lamun teu berekeng-rekengan, hitung lekan bulun hidungna kibasi sembelenda sampai poton bulun elongna hitungan diri. Nah, sakenoah hasanah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lu kan selama ini nari itu pada ngerekeng bulun kibas sembelihan teh kan? Belum udah nyembelih sampai dinarap, belum udah sampai mele ngerekeng bulun sampai itu si belian lekan kibas. Nah, dari setiap bulu itu saja Allah hargakan. Ya, Allah hargakan itu. Nah, apalagi tetesan darah yang keluar. Ya, nah ini hadratal muhtaramin rahimakumullah. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus ngorban? Ampun ngorban ini hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya. Ini sebagai bentuk wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala ngetes selopuk panjakna ino dengan berbagai macam ujian. Nah li antara nambe ya harta si icanya si Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin Allah Subhanahu wa taala meminta sebagian dari harta kita itu, ya, kita sisihkan untuk apa? Untuk berkurban. Lawan masih terperekengan hadratal muhtaramin rahimakumullah. Ampun dia temele ngorban atau mele tengorban, lagu ternyata petante sampai si palang muda, kibas si palang kurus, bembek si pokoknya si palang-palang muda wah hajana. Lamun arada majual bembek aji siu, ya wah ini korban te misalkan, ya. Apa sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mohon maaf, apa katanya? La yanalallahu luhumuha wala dima'uha, ya. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak akan bisa mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lamun tabasa yang marabasan itu lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha, ya. Allah itu enggak butuh lekan daging sembelihan deh. Allah itu enggak butuh darah hewan si kurbanang da ino. Walakin akan tetapi yanaluhut taqwa, ya, yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah at-taqwa minkum. Sehingga lamun dengan si ngorban itu dibutuhkan keikhlasan, kesungguhan di dalam
membeli hewan kurban ini. Artinya nara perekeng-perekengan. Ya. Karena sebesar apapun hewan kurban si korban teh, Allah enggak melihat itu. Allah enggak melihat dagingnya, Allah enggak melihat darahnya. Si pertama kali si gena serius si Allah Subhanahu wa taala pi kepatuhan teh. Mati kita ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita, lalu sedikit dari harta kita diminta untuk disisihkan untuk membeli hewan kurban dan kita sembelih di sana, dan dagingnya untuk kita bagi-bagikan, sedekahkan. Mati kita. Nah, mati te inolah si gina serius sida Allah Subhanahu wa taala. Mati sebab panjak ino si tersebut dengan takwa. Takut enggak ketika diperintah oleh Allah? Manut enggak? Nah, ini dia. Ya, itu yang pertama kali yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah alasan yang ketiga mengapa kita harus ngorban. Si keempat, hadratal muhtaramin rahimakumullah, kan tengorban, ya, mengapa kita harus berkurban? Nah, alasan yang keempat adalah karena hewan kurban si sembelit yang pelungguh dele hari Idul Adha itu laun le akhirat, laun le jelo kiamat, ye genjari saksi le pegawaian pelungguh. Ye si genjari saksi, ya. Lamun tele kubur ulah julu itu nyorak dan si bertakziah. Ulah itu ngandelang tuan guru, ulah itu ngandelang kiai, ulah itu ngandelang ustad. Antena mele nyak siang itu si semeton jarin teh jadi dengan bagus kali kubur ke. Lamun dipelung udah percaya kan ngino kadang si bertakziah kan. Jamaah para pengantar jenazah rahimakumullah, sila tebarang-barang saksi yang bawa almarhum niki dengan bagus nggih. Nggih, itu pun dia selalu pun yang nggih. Ayo hanin jago rokok ya sakali ini dia kau nyaksi yang bagus. Kayaknya no katanya. Nah, ulah juri itu berwakil. Ya. Ampuk namele ngendengang itu penyaksi. Nah, hewan kurban sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan, "Ma 'amila banu Adam yauman nahri." Dan ara sopok pegawian si paling, ya, si paling ahabbu ila Allah taala, amalan ahabbu ila Allah taala, tidak ada pekerjaan yang bisa dilakukan oleh manusia pada hari Idul Adha itu, ya, yang akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min iraqatid dam, daripada menjatuhkan atau menumpahkan darah sesembelihan hewan kurban. Ya. Le jelo ino sehingga 4 jelo ino 10, 11, 12, 13. Dena arak pegawaian si paling dicintain si Allah kecuali menyembelih, menumpahkan darah hewan kurban. Ya, enggak ada. Ya ampuna, pelungguh mele puasa ni, sadar pelungguh dah puasa. Ya kan? Tak boleh puasa hari itu. Lejelo dan lebarannya direkanggo puasa. Ya. Nah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menyembelih hewan kurban. Apa lanjutannya? Innaha ta'ti yaumal qiyamati. Sesungguhnya hewan yang disembelih itu nanti akan datang pada hari kiamat. Biquruniha, dengan tanggiknya. Lengkap. Bertanggik. Wa azlafiha, kukunya. Hadir nanti binatang itu. Ya. Wa asy'ariha, dan bulu-bulunya. Jadi lejelo kiamat nun menjelma dia. Hadir binatang yang kita sembelih itu. Persis sudah. Ya. Bertanggik, berdua ya kuku, berdua ya bulu. Wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah azza wa jal bimakanin qabla an yaqa'a 'ala al-ardi fatibu biha nafsan. Jadi sindek neman teri darah hewan si sembelin taino tipak tanah, terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan tempatnya yang mulia. Nah,
Darah si genitak si sembelina si tukang sembelih dena mantri di pak tanah terlebih dahulu Allah telah tempatkan dia di tempat yang mulia. Karena ia akan jadi saksi di jelo kiamat di sisi Allah, dia akan menyaksikan bahwa si fulan telah berkorban atas engkau ya Allah. Karena takwanya kepada engkau, karena melaksanakan perintahmu ya Allah, aku menjadi saksinya. Datang ya lawan binatang kurban ini. Ya. Nah, maka oleh karena itu fatibu biha nafsan. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kalau engkau sudah mengetahui akan hal itu, dorong dirimu untuk melakukan kurban itu. Lamun bau sida gawe ya. Dan dia sampai ninggalang ya. Nah, ini perintah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, terus yang kelima, ya, sebenarnya banyak ini hadratul muhtaramin rahimakumullah, aku cukup pang 5. Kumbena apa teu ngorban? Kumbena apa teu ngorban? Yang kelima itu, ya, siaran kurban ini adalah sebagai pembeda antara dengan muslim kenca dengan kafir. Ya. Pembeda antara dengan muslim kenca dengan kafir. Kenapa? Karena orang muslim itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am, "Qul," katakan, "Inna salati," sesungguhnya salatku, "wa nusuki," dan kurbanku. Ya, arti nusukino. Ya. Sembelihanku artinya no. Nusukino. Qul inna salati, Allah firmankan seperti itu dalam surat Al-An'am, ya. Qul inna salati, wahai engkau yang mengaku dirimu muslim, ya, katakan sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan kurbanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Aku persembahkan hanya untuk Allah. Lalu setelah kalimat itu, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya. Setelah kita mengaku berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya salatku, kurbanku, ya, hidupku, matiku aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam akhir ayat tersebut dikatakan wa ana awwalul muslimin. Inilah, ya, sebagai bukti tanda aku termasuk li antara dengan si pertama kali nyerah diri kepada sida Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Akulah orang yang pertama menjalankan segala macam bentuk perintahmu ya Allah. Tadi yang kat penunggu dalam Al-Qur'an di dalam setiap salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Terus ampung ni dua orang kata 5 kali terbaca. Si sejelo sakalam. Apa seumur hidup tu dia tuah gawe ya? Aneh jam. Ya. Lamun bilang jelo tengah ni orang kata, duhai Allah, ya ketahuilah sesungguhnya salatku, kurbanku, hidupku dan matiku hanya untukmu ya Allah. Itu malaikat pada bingung. Ini hoax ini. Ya kan? Hoax katanya malaikat itu. Katanya kurbanku. Tetapi ketika diberikan usia hidup 100 tahun oleh Allah, sekalipun tidak pernah ngurban. Ini mocu katanya. Ya. Tak perlu aran mocu. Ini katakan kadang-kadang bajang, tak ada aran mocu ini. Istilah anak muda itu. Ya. Parani temocu lamun tengah orang kunta. Nah, sehingga ibadah kurban ini sebagai salah satu pembeda antara orang muslim dan kafir. Sila jelasan. Nikah muqaddimah pengajian ya yang berkaitan tentang fikih kurban. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dengan hukum yang terkait dengan
kurban, lalu segala sesuatu yang berkaitan tentang fikih kurban. InsyaAllah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Nah, tapi si sampun tiang sampeang bro ya, yang berkaitan tentang keutamaan dan alasan-alasan mengapa kita harus berkurban, semoga mampu menjadi motivasi kita untuk menjadi manusia yang fastabiqul khairat, yang ketika orang berbicara kebaikan kita tidak mau kalah, kita harus berlomba-lomba, harus kita mengambil bagian dalam setiap kebaikan itu. Selama kita mampu untuk mengerjakannya, bismillah, kerjakan ya, karena sungguh apa yang akan kita tuai, apa yang kita akan dapatkan setelah kehidupan dunia ini, yaitu tergantung dari apa yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala selama kita hidup di dunia ini. Maka perbanyaklah bekal kebaikan, bekal kemuliaan, bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang memperoleh keberuntungan. Amin amin ya rabbal alamin.